Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada pendidikan agama Islam. Minggu yang lalu belajar tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bab 9 ya. Anak-anakku sekalian, sebelum ke materi, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian semuanya ada dalam sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa keluarganya, orang tuanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran di dalam menjalankan aktivitasnya, rezekinya yang gampang, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, kita melanjutkan materi yang telah lalu, yaitu meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, memahami perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. 1. Hijrah. Titik awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu menjadi pembela utama dari ancaman para kafir Quraisy. Beban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam makin berat. Di sisi lain, kesediaan penduduk Madinah atau Yasrib memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqobah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Yang kedua, pada tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri atas suku Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji. Tetapi kemudian menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya serta melindungi keluarga seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Faktor lain yang mendorong Rasulullah SAW untuk hijrah dari kota Mekah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW yang para pengikutnya Bani Hasim dan Bani Muthalib. Pemboikotan yang dilakukan oleh para kafir Quraisy mencakup hal-hal berikut.
Yang pertama, melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Yang ketiga, melarang keras bergaul dengan kaum muslim. Yang keempat, musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Anak-anakku sekalian, yang B-nya substansi Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kehadiran Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin, sebutan bagi pengikut Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mendapat sambutan hangat dari penduduk Madinah atau kaum Ansor. Mereka memperlakukan Nabi Muhammad dan para Muhajirin seperti saudara mereka sendiri. Mereka menyambut Rasulullah SAW dengan kaum Muhajirin dengan penuh rasa hormat, selayaknya seorang tuan rumah menyambut tamunya. Bahkan mereka mengumandangkan syair yang begitu menyentuh kolbu. Bunyi syair yang mereka kumandangkan adalah seperti berikut. Telah muncul bulan purnama dari Syaniyatul Wadai. Kami wajib bersyukur selama ada yang menyeru kepada Tuhan. Wahai yang diutus kepada kami, Engkau telah membawa sesuatu yang harus kami taati. Sejak itulah kota Yasrib diganti namanya oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Madinatul Munawwarah. Sampai sekarang kota Madinah itu disebut Madinatul Munawwarah. Sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat kita semuanya mengenai memahami perjuangan Rasulullah SAW di Madinah. Banyak membaca mengenai ini, mudah-mudahan kita bisa berangkat ke kota Madinah dan ke kota Mekah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa hamba-hambamu ini. Dan mudah-mudahan ya Allah, bukakanlah hidayah untuk kami, petunjuk untuk kami, walaupun dalam keadaan seperti ini, kami semuanya diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahkanlah ya Allah segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.